Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi, Rabu 18 Oktober 2023, kita bersama membuka hari dengan Sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan hari ini adalah penghalang berkat. Berdasar dari 2 Raja-Raja pasal 17 di ayat 7 sampai dengan ayat 20. Mari sahabat Petra yang terkasih, kita siapkan hati kita rendahkan hati di hadapan Tuhan Allah, dan kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu ada di sepanjang waktu hidup kami. Mengawali hari baru yang Kau beri, kami belajar untuk berserah padamu, mendengar, merasakan, memahami, untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama membaca dari 2 Raja-Raja pasal 17 di ayat 7 sampai ayat 20. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas tiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman pada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan.
melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya pada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan pada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambah pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, demikianlah sabda Tuhan, dan mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkannya. Dan nats kita saya bacakan kembali ya di ayat 7a. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka. Saudara-saudaraku, sahabat yang terkasih di dalam Kristus, tema yang kita pelajari bersama hari ini tentang penghalang berkat. Sahabat Petra yang terkasih, kita sering mendengarkan peribahasa Jer basuki mowo beo. Apa sih artinya peribahasa itu? Jer basuki mowo beo yaitu bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dibutuhkan usaha, modal, juga perjuangan. Beo itu bukan saja berwujud hanya uang atau materi saja, namun juga dimaknai dibutuhkan adanya doa, usaha, kesetiaan, ketelatenan, dan lain sebagainya. Demikian juga saudara dengan kehidupan kerohanian. Bangsa Israel dapat keluar dari tanah perbudakan di Mesir karena berkat dan penyertaan dari Tuhan Allah. Semua karena pertolongannya. Juga tatkala bangsa itu dapat masuk di tanah perjanjian, itu pun karena kasih dan kemurahan Tuhan Allah. Tetapi bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan Allah, setelah menerima anugerah, berkat, kasih karunia-Nya,
bukan berarti mereka lalu hidup bebas tanpa batas. Bangsa Israel memiliki tanggung jawab, yaitu mereka harus tetap setia dan percaya pada Tuhan Allah dengan segenap hati, dan mereka juga harus hidup menurut kehendak dalam sabda dan pengajaran Tuhan Allah. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan saat ini mengisahkan tentang umat Allah, umat yang meninggalkan dan melupakan kasih setia Tuhan Allah. Umat yang menyembah bukan pada Allahnya. Namun tadi dikatakan ia menyembah pada dewa Asyera dan Baal. Umat yang semestinya memegang teguh kesetiaan hidupnya pada Tuhan Allah, ternyata ia mengabaikan itu. Bahkan mengorbankan anak-anaknya dengan memegang teguh adat tata cara bangsa Kanaan. Karena umat meninggalkan Tuhan Allah, maka mereka kemudian tidak mampu lagi merasakan betapa besar kasih dan karunia Allah, berkat dalam kehidupannya. Umat tidak menerima dan merasakan curahan berkat Allah. Putus hubungannya dengan Tuhan Allah. Segala pengajaran, kehendak dari Tuhan Allah diabaikan oleh umat. Sahabat Petra yang terkasih, pelajaran yang begitu indah dari firman dan sabdanya hari ini juga sejatinya diberikan untuk kita semua umatnya. Betapa Tuhan Allah sungguh mengasihi kita. Ia mencurahkan cinta dan kasih-Nya, berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa menjadi sumber pertolongan yang sejati. Dia merengkuh kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, dan dibuatnya kita menjadi milik-Nya. Lantas apa yang harus kita berbuat? Kisah kehidupan bangsa Israel dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-20 ini mengingatkan bagi kita untuk terus belajar dalam kesetiaan, keberserahan penuh, mengikut Tuhan. Dalam iman dan percaya kita untuk melakukan tanggung jawab hidup di dalam Dia. Mencurahkan segenap kehidupan dari apa yang kita terima dan rasakan atas anugerah-Nya untuk hidup seturut kehendak-Nya. Mari kita terus belajar dan belajar, berjuang di dalam kesetiaan bersama Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Sahabat Petra yang terkasih, kita bersama-sama akan mengakhiri renungan dalam sabda Tuhan ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pengajaran-Mu begitu indah menyapa hidup kami. Mengingatkan agar kesetiaan dalam iman percaya kami, yang kami nyatakan dalam perilaku kehidupan setiap hari, yang mengarahkan kehidupan seturut kehendak-Mu, yang melakukan dan belajar terus berjuang ada dalam segala pengajaran-pengajaran-Mu, menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu juga. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami mewujudkan dalam panggilan kehidupan
di antara berbagai keterbatasan diri, sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kau merengkuh, dan kami yang rapuh Kau miliki. Dimilikinya hidup kami untuk terus menerima curahan berkat-Mu. Sepenuhnya kami berserah. Hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang sejati. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Ambon Pagi hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Esti Widya Stuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.